ketemu sama adik-adik meskipun via online aja ya Kauli ya. Nah hari ini kita akan memuji-Mu ya karena Tuhan bareng-bareng. Semoga adik-adik juga tetap semangat di tengah situasi yang seperti ini, tetap bersuka cita meskipun kita ibadahnya online aja. Apakah ada yang masih bingung? Ada yang bingung nggak kira-kira di samping Kak Yustin ini ada siapa ya? Ini adalah guru sekolah minggu kita yang baru adik-adik. Coba deh kita kenalan dulu dong, perkenalan dulu sama adik-adik. Halo semuanya, kenalin nih, nama kakak Ovi. Nah, jadi nanti di minggu-minggu selanjutnya kakak akan hadir menemani kalian nih, bareng Kak Yustin juga sama guru-guru sekolah minggu yang lain. Nah, nanti sama Kak Ovi nanti bakalan kakak ajak main-main nih. Wah, ayo siap gak? Semoga kita segera berkumpul bareng ya Kang Ovi, supaya kita bisa sekolah minggu bareng-bareng, kumpul sama guru-guru sekolah minggu, terus seru-seruan lagi juga. Iya, yang pasti nanti kalau misalnya kalian ketemu kakak di luar, udah tahu ya. iya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu di jalan, tahu yang mana Kak Ovi, tegur aja ya, nanti bilang Kak Ovi, ini misalnya ini Dina, kenalin nih Dina. Iya, nanti pas kakak tegur kok, kakak nggak sombong Kak orangnya. Iya Kak, nggak boleh sombong, anak Iya. Tuhan nggak boleh sombong. Jadi nanti udah dilihat ya nih Kak Ovi, yang rajin banget report setiap kubu doa. Nih, tukang kumpul yang reportnya adalah ada di sini. Jadi mau apa ya. ini ya Kak Ovi-nya. Maafkan kalau ada sering salah gitu kan. Oke, hari ini kita mau ngapain aja Kak? Nah, kita mau nyanyi bareng Kak, mau main-main, mau buat kreativitas yang seru banget. Bener. Terus, yang terakhir nanti kita bakalan kasih adik tugas dan dapat poin yang banyak banget. Wah, seru banget. Nah, sesuai juga tuh dengan tema kita bulan ini ya. Kita temanya adalah seperti Yesus, aku mau seperti Yesus. Jadi kita mau belajar bareng-bareng gimana kita mau jadi anak-anak yang seperti Yesus. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya adik-adik. Yuk siapkan hatinya, nanti Kak Ovi akan memimpin kita dalam doa. Iya, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya berdoanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini Tuhan. Sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan tubuh jasmani yang baik Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati kami, sertai kami
baik karena Bapa kita Allah yang sangat baik. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, Engkau senantiasa menjaga kami. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang belajar untuk senantiasa menjadi seperti Engkau, Yesus. Kami percaya Engkau lihat kesungguhan hati kami, meskipun kami beribadah secara online, tapi Engkau senantiasa berikan kemampuan kepada kami, kepada guru-guru sekolah minggu kami, agar bisa menyampaikan perkataan dari Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik, perlindungan-Mu nyata buat kami, buat keluarga kami di tengah pandemi ini. Kami mau jadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi. Oh, lagi Kak, mau nari juga ya? Iya dong. Oke, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau ngasih pujian apa nih Kak? Sweet sweet pam pam pam. Pernah denger nggak lagunya? Bisa kayaknya. Iya, pastilah bisa. Pasti bisa Kak. Jadi kita coba gerakannya ya. Kau yang pimpin deh, coba Kak. Ayo Kak, kita bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Oke. Bisa. Semoga ingat ya. 1, 2, 3. Gimana nih Kak awalnya? Cuit 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 pam pam pam. Iya benar. Benar Kak? Lupa. Yuk Kak, ayo bisa ingat deh, ingat. Bisa ya adik-adik nggak lupa kan ya? Lamaan nggak sekolah minggu bareng nih, kita ketemunya cuma di buku doa aja. Oke Kak, ulang Kak. Bisa. 1, 2, 3. Cuit 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 pam pam pam. Ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya. Soalnya ada yang emang bakal cepet kalau gerakan-gerakan itu. Yuk, kita coba ya. Coba ya Kak ya. Hari ini pakai musik nggak Kak? Pakai dong, biar lebih semangat. Iya bener Kak. Harus lebih semangat ya adik-adik ya. Boleh berdiri semua yang masih duduk. Ayo. Mungkin ada yang masih duduk atau tengkurap berdiri deh. Ayo berdiri. Mama papa yang ikut nonton juga boleh berdiri ya, bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Kakak adeknya semua harus ikut biar dengan seru semangat. banget. Benar Kak. Yuk.
pastinya ya Kak ya. Iyalah, mereka kan lebih energik ya Kak. Benar-benar. Tenaganya lebih banyak dari kita, energinya lebih banyak, jadi harus dibakar. Yuk kita mau satu pujian lagi adik-adik, Yesus pokok. Hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita adik-adik? Nah, nanti firman Tuhannya akan tentang inspiratif. Firman Tuhannya akan dibawakan oleh Sania. Jadi jangan kemana-mana ya, harus nonton video sampai habis benar, sampai habis ya. Jadi kita mau satu pujian, adik-adik Roh Kudus yang manis. Biar Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Biar firman Tuhan yang dibagikan nanti juga akan lekat dalam hidup kita. Amin. Seperti Yesus.
Biarlah Roh Kudus-Mu datang dan masuk ke dalam hati kami, agar kami menjadi anak yang manis, agar kami bisa berubah menjadi seperti Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main, karena kami percaya kami akan menyukakan hati-Mu jika kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati Tante Sania yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan atasnya, hingga ia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, adik-adik masih ingat gak waktu minggu yang lalu Tante Nila mengajarkan kepada adik-adik tentang apa? Ayo, dimana Tuhan Yesus saat itu ikut orang tuanya beribadah, dan setelah selesai orang tuanya pulang, ternyata baru menyadari Tuhan Yesus tidak ikut serta pulang. Akhirnya orang tuanya kembali ke tempat ibadah dan mendapati Tuhan Yesus ada di sana. Benar nggak adik-adik seperti itu ceritanya? Pasti benar ya. Nah, sekarang Tante akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berubah karena Roh Kudus. Yuk adik-adik siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah mandi nggak? Wah, tentu pernah ya semuanya. Pernah lihat sungai nggak? Wah, pasti ada yang pernah lihat sungai ya. Bahkan berenang di sungai kali ya. Pernah berenang di sungai. Nah, untuk apa kita mandi adik-adik? Itu semua untuk membersihkan tubuh kita dari apa aja, dari debu, dari bau ya, pastinya bau yang tidak sedap itu ya. Kita berkeringat seharian terus kita harus mandi. Dan sekarang malah kita harus sering cuci tangan untuk menghilangkan virus ya adik-adik. Kita harus bersih semua. Kita harus mandi membersihkan tubuh kita. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa air itu berfungsi untuk membersihkan tubuh kita. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berada di sungai loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik sungai apa? Ayo. Ya, di sungai Yordan. Untuk apa ya kira-kira Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus di sana bukan untuk berenang, tetapi Tuhan Yesus di sana untuk dibaptis adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar kan kata-kata dibaptis? Dibaptis itu tanda dari pertobatan, pengampunan dosa. Wah, kata adik-adik, Tuhan Yesus tidak berdosa. Benar, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus dibaptis karena untuk menggenapi kebenaran daripada seluruh kehendak Allah yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Jadi menggenapi seluruh kehendak Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, setelah keluar dari air di Sungai Yordan itu, maka langit terbuka ya adik-adik. Langit terbuka dan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, itu suara siapa adik-adik? Itu suara Allah Bapa yang berkata seperti itu ya adik-adik. Dan Roh Kudus pun menguasai Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu sebelum melayani berarti Tuhan Yesus sudah dibaptis, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada perubahan di dalam dirinya. Misalkan tadi ada yang suka marah, sekarang menjadi orang yang panjang sabar. Nah, yang suka bohong, ayo siapa yang suka bohong? Nah, suka bohong berubah menjadi yang jujur, berkata benar, berkata jujur. Nah, terus ada yang penakut sedikit-sedikit, aduh takut, nanti disuruh mama, coba ambilkan ke situ tuh agak gelap sedikit, takut mah, ada hantu gitu ya. Wah, tidak takut lagi karena Roh Kudus
juga memberikan buahnya. Nah, apa itu buahnya? Banyak kasih. Kita memiliki kasih kepada sesama ya adik-adik. Mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dan ada sukacita, ada damai sejahtera. Apalagi adik-adik? Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus yang diberikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, karena ada Roh Kudus yang di dalam kita, maka kita ada perubahan di dalam diri kita. Seperti juga siapa ya yang dipenuhi Roh Kudus ada perubahan waktu itu di firman Tuhan, yaitu Saulus ya adik-adik. Saulus ketika itu kan dia jahat sekali, dia membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi setelah Roh Kudus melawat Saulus, maka Saulus bertobat akhirnya adik-adik dan menjadi pengikut Tuhan, menjadi pemberita Injil, malah lebih seru ya adik-adik, menjadi Rasul Paulus. Namanya pun berubah, karakternya pun berubah, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Adik-adik mau kan berubah seperti Rasul Paulus yang tadinya Saulus menjadi Rasul Paulus? Nah, kita tentunya mau berubah ya adik-adik. Nah, di dalam pelayanannya juga Tuhan Yesus banyak mujizat-mujizat loh adik-adik, banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Dimana misalkan orang yang tadinya tuli, yang tidak bisa mendengar, ternyata disembuhkan oleh Tuhan Yesus menjadi bisa mendengar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus mereka bisa dengar kembali ya adik-adik. Terus yang buta kembali bisa melihat keindahan bunga-bunga, melihat warna-warni semua ya adik-adik. Nah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ada yang lumpuh juga, yang lumpuh akhirnya bisa berjalan, bahkan melompat ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus kita luar biasa. Jadi sebelum Tuhan Yesus melayani, dia sudah dibaptis, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga mujizat-mujizat terjadi ya adik-adik. Tuhan Yesus juga mampu mengusir setan. Jadi adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Nah, siapa yang terikat oleh setan diusir oleh Tuhan Yesus bersama Roh Kudus yang ada di dalam Tuhan Yesus, maka orang itu dilepaskan dan menjadi orang yang pemberani, tidak dikuasai setan lagi ya adik-adik. Nah, mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga terjadi pada saat Tuhan Yesus pergi di perjamuan pernikahan di Kana. Nah, di situ air anggurnya habis ya adik-adik. Air anggurnya habis ketika ibu Tuhan Yesus menyuruh Tuhan Yesus untuk membuat suatu mujizat. Maka Tuhan Yesus berkata sepertinya belum waktunya. Tetapi karena terpaksa, karena keadaan ya adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur yang manis, menjadi air anggur yang enak ya adik-adik, yang luar biasa. Nah, Tuhan juga pernah mengadakan mujizat, yaitu tentang memberi makan 5.000 orang. Dengan berapa roti adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Rasanya tidak masuk akal ya adik-adik. Hanya dengan 5 ketul roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk yang perempuan, mama-mama, belum termasuk yang anak-anak. Nah, semuanya bisa makan adik-adik. Malah sampai lebih berapa? 12 keranjang. Wah, Tuhan kita luar biasa. Nah, karena berubah karena ada kuasa Roh Kudus ya adik-adik. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa memiliki karakter yang baik. Mau nggak adik-adik? Nah, tentunya mau ya, menjadi yang baik hati, suka menolong, suka mendoakan yang teman-teman, misalkan ada yang sakit, berdoa, terus bisa juga menolong yang lain yang kesusahan, bisa berbagi. Nah, itu perbuatan daripada Roh Kudus. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus ya adik-adik. Nah,
Jadi kita menolong sesama dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa memiliki karakter yang baik. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan saat hari ini adik-adik, dan ada ayat hafalannya, yaitu di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Untuk yang batita dan balita ayat 22b. Nah, sekarang kita dengarkan. Coba Lukas pasal 3 ayat 22. Nah, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi untuk yang kelas balita dan batita, yaitu engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Nah, sekarang adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk nanti sebelumnya juga akan, nanti habis ini akan diadakan membuat kreativitas yang dipandu oleh Kak Novi yang cantik ya adik-adik. Siap loh ya, kita akan membuat kreativitas nanti. Sekarang kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Biarlah adik-adik berusaha untuk dipenuhi oleh Roh Kudus agar ada perubahan di dalam karakter adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami untuk kami bisa berubah menjadi seperti Engkau ya Yesus, memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Immanuel, Tuhan beserta kami. Haleluya. Amin. Dadah dede, shalom. Halo, balik lagi nih sama Kak Ovi. Gimana tadi dengan firman Tuhan yang dikasihkan sama Tante Sania? Tadi firmannya tentang apa? Ayo, masih ingat nggak tadi bacaan firmannya apa? Iya, tadi bacanya Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Nah, sekarang kakak akan ngajarin kalian nih cara membuat pembatas Alkitab untuk tugasnya, untuk tugas kreativitas supaya nanti kalian dapat poin. Nah, ini contoh hasil kreativitas yang akan kumpulkan nanti. Nah, di sini alat dan bahannya yang pertama adalah buku bekas. Nah, buku bekas ini kalian bisa dapatkan di mana aja, buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, setelah itu yang kalian perlukan adalah penggaris. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian perlu pulpen. Yang keempat, pensil. Selanjutnya, ini apa yo? Ayo ini apa? Gunting. Nah, ini masker. Maskernya pakai masker bekas aja ya. Nah, setelah itu, yang selanjutnya penghapus. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita robek dulu nih kertasnya. Nah, kertas yang ini ya yang kita akan gunakan. Jadi kita robek dulu, kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tarik. Nah, setelah itu kita garis menggunakan penggaris yang ini. Nah, caranya kita garis dulu memanjang ke bawah.
Setelah itu kita ubah seperti ini penggarisnya. Kita garis lagi ke samping. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita garis lagi yang dari sini, kita rapikan dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sudah? Nah, setelah itu di sini ada garis-garis yang keluar nih. Nah, ini. Jadi kita hapus dulu. Nah, di sini kakak ada ketinggalan nih buat garis yang di bawah. Nah, jadi kita garis ulang ya. Nah, pada garis-garis yang ini keluar, kita hapus dulu. Nah, hasilnya nanti seperti ini kalau sudah dihapus. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, guntingnya awalnya seperti ini dulu. Nah, setelah itu baru kita gunting sesuai dengan garis-garisnya ini. Nah, sehingga nanti membentuk salib. Setelah itu kita rapikan guntingannya. Kita gunting sesuai dengan garis-garis yang ini, yang di pinggir ini. Nah, setelah itu kakak gunting dulu ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah menghapus sisa-sisa pensilnya ini. Nah, ini sudah bersih, sudah rapi. Di belakangnya nanti seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah supaya nanti jadinya seperti ini, supaya lebih cantik kelihatannya, kita bolongin dulu. Kita bolongin di sininya, kita tekan. Nah, kita tekan bagian sini atau di bagian sini boleh. Kita mau taruh di sini juga boleh, di sini boleh. Kalau kakak pilih di sini ya, kakak taruh sini dulu. Kakak bolongin. Jadi caranya kakak tekan di sini. Nah, selanjutnya yang ini kakak dapetin dari sini. Nah, masker yang udah nggak terpakai, jadi masker ini kita bisa gunakan lagi loh untuk kreativitas. Nah, kita masukkan karetnya ini ke dalam sini ya. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita ikat. Nah, ikatnya kita awalnya ikatnya seperti ini dulu. Kita masukkan salah satunya. Setelah itu kita ikat lagi.
dulu seperti ini. Dua bagian ini kita lipat seperti ini, setelah itu baru kita ikat. Nah, hasilnya seperti ini, cantik kan hasilnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk pembatas di bagian Alkitab kita, di ayat yang kita mau, atau nanti kalian bisa gunakan di rumah untuk pembatas di buku-buku yang sudah kalian baca. Jadi ini bisa digunakan untuk apapun loh. Ayo, jadi sekarang berminat kan buat ngerjain yang ini? Jadi nanti setelah kalian kerjakan, jangan lupa kalian minta foto sama mama papanya di rumah. Setelah itu kalian kirimkan di video ataupun foto di grup Bethesda ya. Ya udah,